Jadi memang ada yang nggak masuk akal. Berkali-kali kita mesti terangkan, fungsi ormas itu adalah menjaga wilayah kultural, bukan masuk dalam wilayah primer yaitu bisnis, bukan berupaya untuk duduk dalam kekuasaan. Jadi pemodal ini memanfaatkan isu ketegangan politik yang bisa dimunculkan oleh ormas dengan menyogokkan. Jadi seharusnya para pebisnis juga protes. Lo bisnis itu urusan kami, bukan urusan ormas, kan begitu kan? Tapi negara ingin dapat poin dari ormas supaya apa ya? Supaya nanti begitu kekuasaan Presiden Jokowi mulai melemah dan pada akhirnya melemah, tidak akan ada ormas yang mempersoalkan soal-soal di balik pemerintahan Jokowi selama 9 tahun ini. Jadi itu yang ditangkap justru oleh alumni UGM yang basisnya NU, bahwa Jokowi sekedar mau nyogok supaya dia lolos dari tatapan ormas nanti ketika dia lengser, dan itu punya potensi pelanggaran hukum. Semua hal yang dilakukan oleh Jokowi pelanggaran hukum, termasuk sebetulnya menyodorkan proposal bisnis pada masyarakat sipil, pada ormas, itu pelanggaran hukum itu, karena tidak ada tupoksi dari Bahlil itu untuk memaksa ormas itu menerima upeti dari negara supaya bisa dikendalikan atau dijebak supaya tidak beroposisi. Keresahan dan kekecewaan atas keputusan mengemuka dari Desa Wadas, Jawa Tengah, di mana mayoritas warga yang juga Nahdliyin telah merasakan pahitnya menjadi korban tambang. Meski bukan korban tambang batubara yang terdampak langsung oleh terbitnya peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2024, mereka menyayangkan keputusan PBNU yang kontras dengan komitmen sebelumnya untuk mencegah kerusakan lingkungan. Hal itu merujuk pada putusan NU yang mengharamkan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia pada tahun 2015. NU dalam Muktamar tahun 2021 juga pernah merekomendasikan agar pemerintah menghentikan pembangunan PLTU batubara dan mengurangi produksi batubara mulai tahun 2022 untuk mempercepat proses transisi energi. Namun, sikap yang diambil oleh PBNU saat ini justru berbanding terbalik dengan rekomendasi itu. Kemudian bagaimana NU menyikapi ini? Nah, NU ini pertama-tama seperti saya katakan butuh. NU ini butuh apapun ya, yang halal, yang bisa menjadi sumber revenue untuk pembiayaan organisasi. Ya. Karena keadaan di bawah ini memang ya sudah sangat-sangat memerlukan intervensi sesegera mungkin. Keputusan PBNU justru akan menjadi aktor yang turut serta merusak lingkungan pada saat banyak Nahdliyin di Indonesia justru menjadi korban tambang. Izin tambang berpotensi hanya menguntungkan segelintir elite dan menghilangkan tradisi kritis ormas. Oleh sebab itu, masyarakat meminta agar PBNU kembali kepada khidmah atau mengabdi kepada masyarakat dengan tidak menerima konsensi tambang. PBNU menjadi satu-satunya organisasi masyarakat keagamaan yang telah mengajukan izin pengelolaan tambang batubara kepada pemerintah. NU bahkan telah menunjuk bendahara umum mereka, Gutvan Arif, sebagai penanggung jawab atas pengelolaan usaha tambang NU. Sebetulnya kalau mulai diperiksa oleh KPK misalnya, kan KPK lagi berupaya untuk menyusun kebijakan baru tentang korupsi bidang lingkungan. Nah, Bahlil ini sudah masuk dalam kategori itu karena dia menyodorkan sesuatu yang bermasalah ke dalam organisasi masyarakat. Dia tahu bahwa ormas ini tidak mampu untuk mengendalikan isu lingkungan. Dia tahu bahwa akan banyak kegagalan di dalam pengelolaan batubara ini oleh ormas karena tidak punya keahlian. Dia tahu itu salah, tetapi dia lakukan. Kemudian dia anggap karena dia salah, karena ini tidak mungkin dilakukan ormas, maka dia siapkan sebetulnya perangkat untuk mengambil alih pekerjaan-pekerjaan bisnis ini. Nah, di situ buybacknya di situ kan. Jadi ini semacam money laundering juga dari Bahlil untuk mencuci uang di ormas supaya tidak terlihat bahwa ini sebenarnya penyelundupan kepentingan itu dengan menarik keuntungan melalui ketidakmampuan ormas. Jadi teorinya adalah incapacity atau keluguan dari ormas ini dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk mengambil untung. Itu dasarnya. Dikasih kepada konglo-konglo, upahnya dikasih asing. Sekarang kita mau kasih organisasi kemasyarakatan ribut pula. Maunya apa sih sebenarnya? Politik udah selesai kok. Pak Prabowo udah menang 58%. Nggak ada itu urusannya sama politik. Ini adalah etikat baik pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi untuk menghargai para jasa-jasa daripada organisasi yang hebat-hebat dan kontribusi mereka kepada negara. Ya lebay lah kira-kira. Saya
nggak maulah dikait-kaitkan karena ibu saya ini NU. Kalau hanya karena kita kan cuma kasih NU, tapi ini kan kita mau kasih semua kan. Logikanya kan emang semua itu dukung Prabowo. Aku mau tanya kamu. Nggak semua kan? Tulis baik-baik. Jadi kami memberikan, tidak melihat urusan politik, ya. Presiden Jokowi resmi mengizinkan organisasi kemasyarakatan keagamaan untuk mengelola lahan tambang. Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batu bara. Dengan memberikan WUPK kepada badan usaha yang dimiliki oleh ormas keagamaan, pemerintah mengklaim berupaya untuk memberdayakan ormas tersebut. Tentu ini UGM yang dari awal memantau perilaku politik Jokowi itu, yang sifatnya menyogok, mengancam secara kadang-kadang dalam bercanda pun dia mengancam sebetulnya itu. Begitu ditanya nggak bisa menjawab. Jadi kalangan NU yang ada di UGM ini pasti akan mempengaruhi opini publik tuh. Karena ada seolah-olah mereka ini sempalan. Nah justru yang sempalan ini yang benar sekarang. Karena masyarakat sipil kita juga mempertanyakan, ada urusan apa sebuah organisasi keagamaan itu berbisnis? Kan organisasi keagamaan itu yang memuliakan kehidupan kultural, kehidupan rohani, bukan berbisnis. Bisnis itu adalah bagian paling buruk dari ormas, karena di dalamnya akan ada persaingan yang dasarnya bukan kesetaraan, tapi pada chip I-nya berapa itu, sahamnya berapa itu, kedudukannya di mana sebagai CEO atau sekedar bendahara kan. Jadi itu sebetulnya yang disesalkan oleh masyarakat sipil, bahwa ormas mengalihkan fungsinya menjadi pengusaha, dan itu nggak boleh terjadi. Itu biar aja pengusaha yang lakukan itu. Lebih lanjut, izin usaha pertambangan khusus ataupun kepemilikan saham ormas keagamaan pada badan usaha nantinya tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan tanpa persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang minerba. Wacana ini sempat ramai saat Prabowo kampanye di Pilpres 2024 kepada Kiai Kampung di Jawa Timur. Pada saat itu ia mengatakan bahwa pemerintah pusat telah memberikan izin usaha tambang kepada PBNU. Kita mau kasih pancing. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang siuk, dicabut dari swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Yang pertama itu pancing-pancing yang akan dibagi, ya kan? Pernyataan calon Presiden Prabowo Subianto terkait adanya izin usaha pertambangan bekas badan usaha swasta yang diberikan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama viral di media sosial. Pernyataan tersebut terselip dalam ucapan Prabowo saat menjawab pertanyaan dalam acara diskusi bersama perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang siuk, dicabut dari swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Awalnya, Prabowo menyinggung soal dana abadi pesantren yang menjadi program pemerintah Presiden Jokowi. Menurutnya, program tersebut dicanangkan sebagai pancingan atau stimulus dalam memajukan pesantren. Ya bagaimana? Bagaimana? Kalau Bapak tidak mau terima bantuan, nggak apa-apa. Kita akan salurkan ke yang perlu bantuan. Kan Bapak tadi mengatakan tidak mau terima beasiswa kan? Ya bagaimana? Oh, pasti kita lebih senang kasih pancing. Bapak tahu pemerintah Jokowi sudah bikin apa? Bapak pernah dengar dana abadi pesantren? Bapak sudah dengar? Pernah ada sebelum ini? Tidak hanya itu, Prabowo juga menyinggung pancingan lain yang diberikan pemerintah kepada kalangan ormas. Pemerintah Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan pertama ke PBNU. Itu pancing-pancing yang akan dibagikan. Kita mau kasih pancing. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang siuk, dicabut dari swasta dan sudah diberikan, yang pertama diberikan kepada PBNU. Yang pertama itu pancing-pancing yang akan dibagi, ya kan?
Pernyataan Prabowo tersebut pun viral di media sosial. Akun netizen NU Jatim mempertanyakan pernyataan Prabowo tersebut. Izin tabayun Pak Prabowo terkait izin tambang yang diberikan ke PBNU. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu juga terlihat ikut mengomentari akun tersebut. Ia cukup heran dengan pernyataan Prabowo dan meminta Prabowo memberikan penjelasan.